Kayaknya yang paling penting kalau gue lihat sekarang ya, basic itu penting. Lu diajarin semua ini itu yang panjang lebar, lu masuk kitchen mau belajar dari awal kan. Di Labrisa tuh banyak banget yang mereka tata boga kan. Mereka datang dari training, terus gue lihat potensi. Kadang yang datang training juga, nih yang buat yang denger ya. Berapa kali gue bilang sama muridnya, mendingan lu gurunya lu panggil ke sini, gue ajarin gurunya deh. Orang tuanya udah bayarin sekolah, ya kan. Anaknya mau belajar, kamu udah diajarin buat kayak gini nggak? Enggak, chef. Terus, fuck this guy, gue bilang. Misalnya gue lagi hire someone nih, posisinya apa? Gue lebih suka nyari attitude nomor satu. Misalnya gue lagi interview seseorang, mereka main HP, gue nggak jadi, ya kan? Gue lagi seriusan ngomongin main dia, handphone? tiba-tiba gue dimain aja. Welcome to On The Pass, F&B Podcast berkolaborasi dengan Ray Johnson Radio dan Backdraft Project. If you like to hear all about F&B industry, people, and lifestyle in Bali, here's the place. Oke, hari ini kita ditemenin sama salah satu, ini bisa dibilang chef dari grup yang paling gede, outletnya rame semua. Rata-rata jalan ada dari restoran, wah macam-macam semua ada. Dan ini menurut gue sangat menarik buat kita sorot. Kita bisa tahu nih isinya di dalamnya apa aja sampai bisa akhirnya perjalanan karirnya sampai sekarang ini udah salah satu patokan lah di Bali. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita sambut Chef Jeremy. Nah ini gue mau nyebut, cuman ntar dikasih lihat dulu mukanya dulu biar yang lain lihat. Ini culinary director. Director of Culinary dari LYD Group. Group Director of Culinary. Ya, coba di sini itu sih gitu sih. Cuma ya simpelnya mungkin Culinary Director. Ya. Apa kabar Chef? Biasa baik, mulai gitu. Luar biasa. Thank you udah nyempetin ke sini. Ya. Dekat rumah soalnya. Enak jadinya. Ya, kita juga pengen nih udah nunggu-nunggu soalnya dari grup LYD juga kan ini isinya superstar semua. Jadi palingnya kita undang yang bosnya dulu biar ntar habis itu bisa lah mulai. Kan masih suwun dulu ke bosnya dulu. Jadi kesibukan apa nih hari-hari sebelum kita mulai ngomongin yang lain? Gua sih sebisa mungkin gua usahain datang ke setiap venue. Setiap berapa hari sekali lah. Berapa banyak venue sekarang? Jadi kalau gue jelasin mungkin rute gue ada rutenya nih. Kantornya di Sentral. Sentral itu di Batu Belik. Jadi biasanya kalau gue ke La Panca kan deket sama Lava Vela. Jadi ke La Panca, ke Lava Vela baru ke Sentral. Atau kalau gue ke Sentral tujuannya ke Labrisa atau mampir ke tempat lain. Karena kalau gue harus dari A, B, C, D, E semua sih repot. Oh, either arah ke yang La Panca Lava Vela atau ke arah yang Canggu. Ya. Jadi hari ini kesana Canggu macetnya kayak apa? Ya jujur aja gue kalau nggak ada duitnya juga gue nggak ke Canggu sih kadang-kadang kayak aduh fight, kecuali hari Minggu ya. Hari Minggu menurut gue ini buat kalian yang mau main ke pagi Canggu, tapi ya. Iya pagi. Nah start dari pagi tuh kalau mau naik mobil ke Canggu tuh Minggu. Lumayan macet juga. Ya kalau sore, tapi at least lumayan lah dibanding Jumat sore ya itu wah Canggu luar biasa sih sekarang. Tapi sekarang sih karena mungkin gara-gara yang gunungnya meletus itu sepi banget. Ya namanya di Bali ya, kadang-kadang gunung meletus dikit, para wisatanya turun. Cuman ya kita rata-rata yang udah lama di Bali kan pasti ngertiin juga kan. Ya kita nggak bisa marah-marah ke gunung juga mau meletus apa segala macem. Tapi gue paling jauh tuh harus ke Balangan karena ada. Oh ada nyelip satu di Balangan. Ada kayaknya baru beberapa bulan launching namanya La Santa Rosa. La Santa Rosa. Itu 25 rooms boutique resort. Oh, oke. Kitchennya ada open tapi gue lagi garap kitchen baru di sebelahnya itu konsepnya barbecue and pizza. Oh oke. Ya open fire. Maju dikit kayaknya biar lebih jelas. Open fire, pizza kadang kan di Labrisa pizzanya kata orang-orang ya enak. Akhirnya gue buka di La Panca pizza juga dan sekarang kita buka di La Santa Rosa. Oh, pengen bawa bau-bau yang ada di grup-grup lain dibawa ke sana juga. Oh, jadi mainnya bakal ke open fire sama pizza. Open fire Mediterranean kayak ini gitu. Pertama kali properti yang main
yang lebih fokus di yang lebih Bokashi Prerenan kan juga konsepnya restoran. Tapi enggak, maksud gue yang kayak villa 25 35 rooms. Yeah. Oh, ini first time. Yeah. Jadi basically LYD Group Hospitality itu restoran, beach club, kayak La Plancha Beach Bar, La Brisa Beach Club, La Favela Night Club, dan sesuatu yang baru yang Gonzalo pengen buka adalah boutique resort. Oke. Gitu loh. Gonzalo ini Pak Bos. Yes, Pak Bos. Gonzalo. Nah, ini sebelum kita lebih panjang lagi, biar nggak bolak-balik boleh ceritain ke teman-teman ini semua, mungkin backgroundnya apa, start karirnya apa. Hitungannya kan juga kan masih relatif muda nih, udah jadi biar orang tahu. 32. Hah? 32 tahun depan 33. Gak usah sebut nama, ntar ada yang lebih itu loh, bapak yang sebelah sana tuh ntar kalau disebut nama gitu. Ya, gue juga nggak semudah itu juga, beda dikit lah kita lah. 11-12. Backgroundnya dulu lah, biar mulai di mana, apa sekolahnya dulu di mana. Gue sebenarnya nggak suka sekolah. Oke. Honestly, gue SMA kelas 2 gue drop out. Oke. Gue nggak ashamed atau gue nggak malu untuk nyebutin juga, makanya gue ceritain ke lo semua. Tapi gue ambil paket C supaya kita belum lama ada episode juga yang ngebahas paket C juga. Seenggaknya ada ijazah kan. Walaupun menurut gue sampai sekarang kayaknya nggak penting. Sorry itu sih. Untuk maksudnya nggak semua industri membutuhkan sertifikat atau hal seperti itu. Gitu. Menurut gue pribadi. Tapi setiap orang kan berbeda. Disclaimer dulu. Ya. Tapi gue mungkin sebenarnya nggak mau jadi masak sih. Oh, awalnya nggak kepikiran ke sana. Pekerjaan gue nomor 1 yang pertama kali gue kerja di Jakarta itu sales and marketing. Gue ngejual. Ini dari SMA nih. SMA pakai C langsung jadi sales and marketing. Iya, kayaknya umur 19 tahun atau umur 20 gue kerja di Jakarta. Nah, bisa mulainya sampai akhirnya di dapur gimana? Temen gue punya restoran kecil di Antasari ya, ini bawah sini ya, yang di Jakarta. Antasari, namanya Yamas Greek Resto. Gue di sana mulai dari tukang cuci piring sambil masak. Oh, berarti hitungannya otodidak lah dari situ. Bisa dibilang. Ya, jadi gue kerja sama chef yang orang Yunani. Dia nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Inggris, udah tua, ngopinya gila. Mungkin gue dapat minum kopi banyak dari dia kayaknya. Oh, itu yang turun dari dia. Turun kayaknya. Sehari bisa ngopi 6-7 kali. Wah, mohon maaf sih. Cuma gue juga sempet kayak gitu. Kalau gue ngopi kadang-kadang sampai gue sakit pala, gue baru stop sih. Iya, benar-benar. Terus lanjut gimana? Gue dari situ baru dibilangin sama temen gue ini yang punya, kenapa lu nggak ini aja. Pursue culinary aja. Pursue your culinary career. Soalnya tadinya gue mau ambil kuliah sales and marketing. Oke. Ya kan? Tapi dia bilang lu mendingan lanjutin deh. Ya kan kayaknya lu punya bakat. Ya udah, long story short, gue sempat masuk Chez Lely Culinary School di Lebak Bulus. Tahu lumayan. Again, karena gue gak suka sekolah, gue gak mau yang panjang-panjang kan, yang setahun 2 tahun kayak gitu gue ogah. Jadi it's basically every single day dari Monday to Friday, 3 jam 4 jam sehari. Focusing on basics, cara makanan basicsnya, bersihin ini, bersihin itu, plating ini. Akhirnya gue ambil basic sama intermediate, totalnya 4 bulan. That's all you need. That's all you need. Karena kayaknya yang paling penting kalau gue lihat sekarang basic itu penting. Iya, betul. Ya kan? Lu diajarin semua ini itu yang panjang lebar, lu masuk kitchen mau belajar dari awal kan? Ya kan, dari steward, dari cook helper dan seterusnya. Iya, karena di kitchen rata-rata kita semua chef nggak ada waktu buat kayak ngejelasin dari detailnya kan. Buat lu mengerti tuh nggak, kadang-kadang makanya suka singkat aja kayak pokoknya gini. Biarpun itu kadang-kadang ya tergantung kitanya lah yang kerja di dapur. Lu mau nanya lagi nggak pas lagi timingnya tepat atau nggak. Cuma gue setuju banget sih soal basic. Gue aja yang sekolah, gue punya opportunity sekolah di luar, itu gue baru nyadar kan kalau tiap sekolah kan kurikulumnya beda-beda. Gue malah penasaran karena kan gue nggak bisa bayar yang mahal. Gue bayar yang oke lah yang keluar, cuman bare minimum lah gue ke Singapura. Gue beliin tuh semua bukunya Johnson & Wales, bukunya Le Cordon Bleu, gue beliin. Pokoknya gue pengen tahu bedanya apa sih. Satunya bisa 700-800 ribu. Iya, itu
Dulu zaman-zaman training investasi. Sampai sekarang jadi pajangan di toko. Nah habis dari situ langsung start karirnya di mana? Balik lagi ke Greek itu apa? Enggak, gue jadi 2013 gue di Greek. Habis itu 2014 gue sempet pindah-pindah karena nakal juga. Ya lu kayak nggak pernah di Jakarta aja, ya kan masih muda, minum, mabok apa nggak kerja. Pilihannya banyak. Same shit different day aja. Setelah di Australia gue sempet mampir kerja di Portico Teras di Plaza Senayan, tapi udah tutup. Gue pernah makan sekali situ sama bini gue. 2-3 bulan. Oh 2-3 bulan. Ya. Itu masa-masa labil lah ya berarti Masa labil banget. Masih labil yang kayak. Karena permasalahannya kayaknya Portico kalau nggak salah itu satu grup sama Domain. Iya. Yang di bawahnya ya kan. Jadi kalau ini yang di Senayan City kan? Portico yang di Senayan City bukan sih? Iya benar. Iya. Yang di atasnya yang tempat ngebir bawahnya itu. Iya. Jadi gue sempat di sana bentar. Karena gue pulang kerja sering turun ke Domain, sempet ada masalah, akhirnya gue cabut. Sempet juga di Sky di Ismaya. Oke. Zaman dulu pas masih zamannya Hamish, Chef Hamish. Gue di sana juga kayaknya 3 bulan. Kurang lebih kasus. Bisa gak nyari kerja yang menjauh-jauh yang ada yang punya klub gitu? Kasusnya kurang lebih sama aja. Gitu-gitu aja. Ya Ismaya kan at that time lebih masih yang orang tahu Ismaya Blowfish kan. Iya. Ya lumayan kerja sana malah akses ke Blowfishnya lebih lancar kan pasti. Guestis mah dapet lah. Ismaya juga kan tipe perusahaan yang ya mirip-mirip LYD gitu. Gimana caranya untuk bisa memberikan benefit yang terbaik buat staffnya gitu. I didn't last long di Sky. Sama juga lebih 3 bulan. Tapi kasusnya gak terlalu besar kayak gue di sebelumnya. Akhirnya gue pindah ke Bali 2014 bulan Juni kayaknya. Oh 2014 udah pindah ke itu. Awalnya kalau di Bali ada apa namanya, masih muter-muter juga tuh? Enggak, gue sempet kerja di The Parlour di Peti Tengah. The Parlour Kitchen Bar and Lounge. Gue di sana mulai otaknya lebih jernih. Ya, itu juga oksigennya Bali kali ya. Lebih dididik, ditegur karena gue juga di sana kasus. Jadi waktu itu ada acara Dreamfield. Tahu nggak Dreamfield yang pertama 2000. Dreamfield tuh kayak rave party atau gimana? Iya, rave party. Jadi gue kesana dikasih kesempatan sama chef gue waktu itu dulu, Chef Darlius. Lalu oh gue tahu nih Darlius, yang sempat di Mozaik kan? Iya. Iya gue pernah kerja sama dia. Lu gue kasih libur deh seminggu. Ada apa family friend lo apa segala macam. Tapi lu mau jalan-jalan gue kasih. Tapi gue mau lu balik Senin lu kerja. Oke. Pokoknya lu main-main pokoknya balik kerja. Dari Jakarta kan. Kayak lu di pulau ya kan masih muda. Tahun 2014. Long story short. Hari Senin gue gak masuk. Ya. Enggak, gue masuk tapi gue telat. Kayaknya gue jam 10 apa jam 11 datang, harusnya pagi-pagi jam 8. Wah lumayan 2 jam mah. Gue jalan mau ke atas ganti baju ketemu Darlius di tangga. Mulut gue masih bawa alkohol apa semua ditanyain ini jam berapa? Lu sekarang lu baik pulang, udah datang kerja telat, bawa alkohol, lu pulang sekarang lu cabut, gue gak mau lu di sini lagi. Some form dia jagain lu ya sebenarnya. Iya. Gue naik ke atas, gue ganti baju, gue ke kitchen. Kayak sejam 2 jam kemudian dia liat gue di bawah, dia bilang, "The fuck you doing? Get the fuck out of my kitchen." Gue gak mau lu di sini lagi. Kayak gue dipecat. Gue dipecat. Berapa bulan kemudian karena yang punya restoran juga family friend. Gue dikasih kerjaan, gue balik. Karena dari situlah gue mulai klik otak gue. Itu turning pointnya. Jeremy yang bandel baru mulai berubah tuh di situ. Karena again, many things in life kalau lu kayaknya nggak pernah kena batunya lu nggak akan belajar. Iya. Ya nggak sih. Itu butuh ya namanya disebutnya turning point kan, karena lu udah nabrak makanya lu mesti belok. Nggak bisa pakai jalan yang normalnya lah. Sekarang udah sampai dari situ udah jalan terus tuh karirnya di Bali. Udah mulai lurus. Jadi 1,5 tahun gue di sana, parlor tutup, gue dapet kesempatan kerja di Potato. 2016 Februari. 2016. Ya. Dari situ gue masuk as a CDP, ya kan.
gue benar-benar semenjak di parlor dijedotin kepalanya, gue belajar every morning, gue benar-benar fokus. Dari situ gue benar-benar ngelihat, like this is the shit, like it's a big beast. Jadi once kayak decide mau fokus ke sini, jadi lebih banyak kebuka juga kan, gue mesti ngapain, apa yang mesti gue work on it. Work hard, gue benar-benar fokus. Dalam waktu kayaknya 6 bulan gue dipromot jadi sous chef, dan itu lebih ngebuka lagi karena lu sebagai CDP jadi sous chef kan itu ya lontacan yang beda. Kebuka teman kan mungkin kebuka kalau di kitchen tuh nggak cuma soal masak doang kan, manajerial, ngatur orang. Itu kan baru kayak kebuka tuh biasa pas masuk sous chef kan. Makanya banyak juga yang nge-stuck di sous chef. Karena kalau belum selesai PR-nya kan nggak bakal kemana-mana juga. Iya. Jadi gue hampir 3 tahun di Pothead. Dari CDP ke sous chef, habis itu gue dipromote jadi senior sous chef. Dan gue berpikir anjing gue kayaknya pengen explore lagi nih, gue pengen belajar lagi. Udah cukup lah. Dan juga 2018 gue nikah, ya kan, sama istri tercinta. Istri tercinta. Hai dulu ke istri tercinta. Hai, Ibu Virginia. Gue cabut ke Australia. Oh, karena gue dulu sempat tinggal di sana. 6 tahun gue kerja kayak sekolah. Ini tipe-tipe yang nikah malah cari petualangan ya. Jadi lu pas nikah, lu quit dari Potato Head, lu malah ke Australia. Iya, karena kita menghormati, apa sih, marriage and stuff. Jadi nikah dulu, baru bawa cabut kemana gitu loh. Oh, berarti planningnya mau ke Australia sebelum nikah? Gue emang dari awal gue bilang one day gue mau balik lagi ke sana karena gue mau kerja, gue bener-bener mau ngerasain how is the hospitality industry di sana gitu loh. Gue ke sana sih sorry to say ya, Indonesia sih nggak ada tai-tainya, ya kan. Kayak Chef Wayan yang pernah di Amrik, pas gue ketemu di Potato, si Indonesia sih hospitality nggak ada tai-tainya gitu. Itu emang sad to hear, cuman ya itu PR kita kan yang di industri gimana. Better lah sekarang. Better. Dibanding 10 tahun yang lalu sedih banget. Jauh. Sedih. Tapi semenjak gue di sana ya, dan gue balik, gue nggak lama di sana karena dengar soal COVID apa segala macam, gue balik setahun. Pas kepentok COVID juga berarti. Jadi gue sana sempat kerja di 2 tempat as a head chef. Yang terakhir gue kerja di sana pre-opening. Ya tempat gede banget. Jadi 4 lantai. Basementnya ada klub, di lantai 1 ground floornya ada restoran 250 capacity, di lantai 1-nya ada hall untuk acara-acara gitu, rooftopnya ada bar. Gue balik ke Bali, gue join di Fishbone lokal Batu Bolong, grupnya BHG sama Mason. Dari situ apapun yang gue belajar di Aussie ya gue terapin. Ya di sana ya kaget lah, ya kan. Jadi sempat ada yang nggak suka. Iya pasti. Ya tapi ya gue sebagai mindset, gue nggak peduli kalau lo nggak suka sama gue punya atasan, gue punya chef gue yang suruh gue maunya begini ya mau gimana. Atasan gue aja nggak komplain, kenapa lo komplain kan? Makanya. Jadi ya again gue ngerti di dalam posisi mereka kayak gak nyaman lah, itu kan diganggu kenyamanannya kan. Ya, biasa gini, biasa gitu. Ya kan lu pernah di dapur kayak harusnya begini. Lu udah tahunan nih gini, terus tau gue mesti diubah nih nama PR. Comfort zone itu kan susah tuh orang-orang kayaknya paling susah untuk keluar dari comfort zone. Ya karena sesuai namanya nyaman kan soalnya. And then Fishbone tutup, COVID, sepi, udah nggak sanggup. Akhirnya gue pindah ke Mason. Oh oke. Sempat ke Mason dulu berarti. Sempat ke Mason, dari situ juga gue belajar like a ton of things sama. Gue masih bisa bilang Mason masih one of the best sih. Ya, gue sih sampai sekarang kalau gue misalnya inspiration atau apa, pasti gue always look at Mason. Jadi ya shout out to Chef Ben. Gue belajar banyak banget. Iya, itu Chef Ben juga kan dulu dari kudeta kan. Pas zaman gue kerja dulu di Bali ya patokannya cuman ya sarong, mozaik, kudeta, metis, itu aja. Jadi once gue bisa ngelihat kayak teatro itu yang terakhir kan. Lebih kayak wah emang pas gue ngeliat Mason, wah ini last of relic yang dari zaman dulu, cuman ini
relevan banget dan konsistennya gila-gilaan sih. Tempatnya nggak kecil juga kan, it's not easy lah buat running kayak gitu. Jadi setelah di Mason gue belajar, gue cabut karena anak gue yang pertama lahiran, gue bilang sama istri gue lebih baik mau spend time, uang gue bisa cari, gue sambil kayak konsultan gitu, ada beberapa konsultan gue kerjain seperti ada dulu di pantai itu namanya depan The Haven Seminyak hula hula, sempat opening itu Desa Hay yang di Pererenan, gue sempat consulting sana, opening di sana. Ada beberapa menu yang gue garap buat Tiger Sushi di Batu Bolong. Oh, Tiger Sushi juga. Nah, terus bulan Juni 2021 ada opening La Brisa. Head chef. Expat tulisannya. Honestly, jujur, gue apply ke sana dengan ya udah lah ya apply aja. Nggak niat, jujur, sumpah gue nggak niat. Soalnya awalnya depannya udah ada expatnya kan dia nyari. Mereka minta video 1 menit maksimal ngejelasin siapa diri lo, kenapa lo cocok untuk posisi ini. Nah, gue bangun tidur di belakang di dapur gue video muka gue belum mandi, tapi entah kenapa kayak sorenya gue ditelepon tuh datang interview. Oh, oke. Padahal lu gak niat tuh. Gue gak niat. Tapi kalau emang Tuhan udah emang udah ngasih jalan kan berarti ke sananya. Berarti awalnya berarti dari sana. Iya. Oke. Gue salah satu yang gue pengen kayak ajak ke sini ngobrol juga itu ya kita menempatkan kita pengen sorot lah talent lokal kita. Gue lumayan salutnya sama grup LYD segede itu di dapur kepalanya bukan expat. Jadi gue menurut gue ini butuh nih di itu. Padahal awal masuknya dia ekspektasinya nyari expat dapetnya lu dan ternyata happy kan sampai sekarang bisa lanjut. Berarti awalnya masuk dari head chef tuh. Head chef ya. Sampai sekarang udah jadi culinary of director of culinary-nya. Puji Tuhan seperti luar itu. Biasa sih. Jadi ya mungkin karena gue juga campuran kan. Mungkin mereka melihat gue dari sisi itu. Mungkin gue juga pernah kerja di Mason atau di luar negeri itu juga ngebantu. Tapi ya again gue apapun yang lu cari dari expat itu gue punya lah. Iya. Karena again kalau mereka bisa kenapa kita nggak bisa gitu. Jadi itu yang gue ajarin sama semua staff gue. Merasa mereka yang kerja di sana sama kok, lu kaki dua tangan dua, ya kan lu punya otak apa semua, bisa kerja segitu banyak, masa kita di sini nggak bisa. Cuman ya harus dibuktiin aja kan, once dibuktiin. Ternyata nggak cuman gara-gara expatnya doang ya, emang dia butuh certain set of skill juga. Kalau once lu bisa perform, ya ini lihat sekarang Chef Jeremy udah nggak head chef lagi, udah bosnya chef semua nih. Berarti megang berapa chef tuh sekarang? Under nih kan ngontrol egonya dari berapa banyak ego chef nih di bawah udah grup outlet segitu banyak. Ada 1, 2, 3, 4 sih. Jadi sekarang La Plancha, La Favela, La Brisa, La Laguna belum open, ada La Santa Rosa. Kalau Bokashi dia sedikit bisa jalan dengan sendirinya, jadi gue nggak terlalu handle di sana. Bokashi lebih independen lah berarti. Independen ya, udah itu aja. Jadi 3, 4. Nah ini kan gue dapet intel nih dari Pak Mario. Kan dulunya bandel katanya. Sekarang pengen nanya anak-anak zaman sekarang tuh bandelnya beda. Sebelum kita ke sana ya, bandelnya beda gak sih anak-anak zaman sekarang? Bandel, Chef Mili dulu yang sempat jadi apa sih namanya kalau lu sekolah kayak judge-nya gitu. Jadi dia sempat datang ke sekolah Chef Lely untuk kayak nyontohin cara masaknya segala macem. Jadi gue dulu sempat kenal Chef Mili dari 2014. Itu pas lu lagi bandel-bandelnya. Ya itulah. Dunia kecil ya ternyata dunia ya. Kecil. Saya muter ke sana. Kecil. Nah ini gimana nih? Yang bandelnya lu dulu sama bandelnya anak-anak zaman sekarang kan lu ngelihat sekarang makin banyak nih. Berapa total anak yang under lu nih sekarang yang mesti ya mungkin lu gak directly. Yang lu gak directly cuma kan tanggung jawab lu juga kan sebagai dari. Pas gue join La Brisa 2021 Juni dalam waktu kurun 6 sampai 9 bulan. Ada 9 orang yang keluar. Itu gara-gara bandel ya tuh? Gara-gara mereka ya comfort zone, mereka gak bisa dikasih tahu.
sakit lah, DC inilah. Lo kira kita nggak nelfon surat DC-nya Lo dicek. kadang-kadang lu pikir kita nggak pernah nyari DC Makanya, zaman dulu kayak. Lo kira gue nggak kayak lo zaman dulu tai. Hati-hati ya kalau ini gue pesan-pesan. Kita gak bego, cuman kadang-kadang kita nggak peduli lebih ke arah sana. Kalau lu habis libur besokannya lu DC, kita tuh tahu gitu loh. Sampai sekarang masih ada yang kayak gitu. Iya pasti, maksudnya kita gak bego. Ini kita info dulu nih buat semuanya. Sesudah libur atau sebelum libur? Iya, sesudah libur sama sebelum libur itu tuh always. Kalau emang lu kurang liburan lu request bro. Iya. It's okay. Maksudnya alasan. iya. Lebih baik lu ngomong aja ya nggak sih? Daripada lu harus bohong. Gue kadang-kadang bener sakit. Cuma sakitnya gara-gara lu liburan lu. Maksud gue ya. Kalau gue selalu bilang ya sama anak gue kayak istirahat lu tuh masih gue bayarin. Jadi kayak lu mau liburan terserah. Cuman istirahat lu itu nggak boleh lu courting. Kalau liburnya hari off lu hari Senin ya lu Selasa masuk lah. Mau ada badai kayak mau ada apa. Ya itu mindset kita ya. Yang rata-rata yang masih old school. Nah ini ngadepin bandelnya ini gimana nih? Sekarang kan padahal lu kan ngerti bandel. Lu ngerti apa itu jadi lebih susah atau lebih gampang nih? sekarang ada sosial media gampang kan. Jadi ini pernah ada kasus nih. Si goblok banget sih nih orang. Dia si Anya ini bohong. Bohong soalnya katanya ada orang tuanya atau mertuanya kenapa gitu, ya kan? Biasanya neneknya meninggal. Neneknya nggak tahu udah berapa banyak. Itu bawa-bawa orang tua, mertua biar ada masalah harus pulang segala macam. Buat gua oke lah lo harus pulang. Ya. Tapi kita coba ngertiin lah. Ternyata si mertua apa orang tuanya ini ada masalah tapi udah lama. Jadi dia bawa lagi masalahnya supaya dia bisa cepet pulang. Padahal alasannya dia cuma pengen pulang apa? Orang yang dengar podcastnya ini, gue gak bakal nyebut namanya, tapi orangnya pasti ngerasa bahwa berubah lah, bertobat lah. Yang kayak gitu-gitu kadang-kadang kayak, kalau gue paling absurd yang gue pernah dapat di Bali sejauh ini, dia ngomong neneknya apa kakeknya meninggal, terus by the time lagi gajian gue bilang kayak, ini ya kan lu ada kakek lu meninggal, kakek. Gue bilang, lah lu aja lupa kakek lu meninggal, padahal ada time lu alasannya itu. Nah itu bandelnya lebih lucu-lucu berarti sekarang, anak-anak zaman sekarang tuh. Nah terus lanjut si orangnya ini, besoknya langsung motor-motoran, mototrail di Instagramnya. Oke. Panggillah sama HRD, dudukin sama HRD gimana. Katanya bapak kamu atau ini kenapa-kenapa. Mungkin main trailnya sama bapaknya kali. Semua sekarang serba Instagram lu jangan macem-macem deh. Lu kalau paling enggak lu jangan ngepost lah. Kalau lu make sure lu hide yang benar. Lu kalau mau bohong lu jangan post. Ya kan? Be smart tuh dikit lah. Ada yang mabuk lah ya kan. Iya. Biasa gak sih anak-anak suka duduk di balai-balai gitu makan keripik sambil minum. Ya kan ada yang ngepost besoknya gak kerja. Oh sakit, tiang kleng, tiang. Kadang-kadang tuh kayak, kita juga dulu kan buaya juga maksudnya. Kayak pinteran dikit lah. Karena gue lebih suka gini. Lu baik jujur. Bilang chef sorry gue gak bisa masuk. Gue semalam mabok. Gitu. Tapi gue minta tolong temen gue untuk gantiin gue. Lu baik kayak gitu deh. Bertanggung jawab lah. Daripada bohong, sakit padahal malamnya mabok. Kadang-kadang gue pengen coba ngertiin juga ya orang-orang yang bandel-bandel ini kayak. Lu kan pengennya gak ganggu kita. Tapi dengan cara kayak ya bohong biar udahlah lu gak usah pikirin gue pokoknya gitu. Padahal kita dulu kayaknya kayak gitu. Kita jadi kepikir anjir karena ya kadang-kadang orang kalau pulang kampung juga kita apa lu gak kenapa-napa kalau lu ngilang apa segala ngomong aja. Ya lu baik jujur sih. Iya. Jadi itu adjustmentnya awal-awal tuh 9 tuh gugur. Nah itu dari awal dari 9 dari berapa tuh? 9 jadi. Enggak dari berapa the whole team? The whole team pas awal kan masuk zaman covid ya. Jadi awal itu kayaknya 30-an di Labrisa. Sepertiganya ya. Jadi itu juga orang-orang lama. Iya. Dan sekarang sampai sekarang yang di Labrisa, yang lama, yang semangat, yang berubah, kehitung pakai jari sih. Jadi mostly yang dari awal 2017 mereka opening mungkin ada 5-6 orang. Sisanya baru semua. Sisanya zamannya Chef Jeremy. Sisanya pas gue masuk 2021 ya. Gitu loh. Nah itu kan ngurusin bandelnya udah beres. Cuma kan dari pertama 30 sekarang berapa yang lo urusin? Di Labrisa sendiri ada 42. 42? Yeah. The whole group? The whole group total kitchen ya. 42 plus 20-an 60.
Ini 90 kali. 90, the whole thing. 3 kitchen ya. 3 kitchen plus yang di Balangan. Karena Balangan belum 100% buka. Jadi limit staff. Suka lupa gak lu namanya siapa? Enggak. Lu namanya siapa? Enggak. Oke. Enggak. Berarti anak depan ya. Oh. Ya kan bukan urusan lu kan. Ya. Tapi kan enak. Makanya untung ada name tag kan. Jadi kita sekilas liatin namanya baru kita liat mukanya. Oh hai. Gitu. Gak gampang bro ngapalin nama segitu banyak tuh. Apalagi kalau seliweran ya kadang-kadang masuk terus gak lama ada yang baru lagi. Yang baru diapalin udah keluar. Terus gak lama masuk baru lagi. Makanya kalau di schedule di kitchen gue cuma maksimal 3 kata namanya. Nah orang Bali kan namanya panjang ya. Ida bagusin ini nih. Jadi paling bagiannya enggak, bagian nama tengah dan belakang. Itu aja. 90 orang. Wah goddamn. Itu PR sih. Gue sementara ngurusin 8-nya lumayan sih kadang-kadang sakit pala sih. Kayaknya 90. Ya I love my job so much. Jadi buat gue untuk bangun setiap hari dan mikirin stres ada. Tapi kayaknya kalau gue bangun gue gak kerja kayaknya gue juga gak tahu harus ngapain lagi. Udah di darah daging lah ya. Ini we love what we do. Ya bener. Might as well do it as hard as we can aja kan. Bener. Nah ini gue ada kepikiran juga. Ini ada pertanyaan dari kepala gue sendiri. Ya sekarang siapa sih yang kayak gue mulai bisnis pengen dong kayak wah one day gue harus punya grup nih. Cuma gue nyadar satu hal ya. Dari ekspansi. Kan ekspansinya LYD gak bisa dibilang pelan-pelan juga kan. Agresif juga lumayan lah. Gak yang agresif banget. Menurut gue lumayan proper lah. Gue ngelihatnya dari mata gue dari jauh tuh kayak wah kalau gue bisa do whatever yang they do. Kadang-kadang gue penasaran juga. Soalnya yang gue tahu dari ekspansi yang gak bisa lu bayar tuh tim kan. Lu mesti bangun itu dari awal. Lu mesti cari pelan-pelan. Nah balik lagi pertanyaan gue yang tadi. Nah ini kan makin segini gini harus mulai ada yang isinya. Lu hire yang ada isinya dong. Gak mungkin kan semuanya peon kan. Pasti lu punya menteri ini. Nah ini urusan sama chef makin banyak. Berapa sekarang lu megang head chef? Kayaknya 4 lah. Santorosa, La Favela, La Plancha. La Plancha, La Favela, La Brisa sama 4. Make sure gak ada yang ketinggalan. Ntar bete. Wah gue gak disebut. Nah itu kan urusan sama yang pinter-pinter biasanya comes with the ego juga kan. Iya. Nah itu lu dari yang awalnya, ini transisi lumayan cepat juga ya. Dari lu megang 1 La Brisa which is itu pusingnya juga bisa dibilang adalah 9 atau hilang kan. Gue 2 tahun di La Brisa, habis itu cabut jadi grup head chef dulu. Di LYD baru tahun ini jadi culinary director. Congrats. Ini Intel gue aja masih ketinggalan nih. Intel gue masih grup head chef. Nah itu gimana? Akhirnya bisa sekarang timnya makin banyak. Lu juga pasti kan mulai cari-cari talent-talentnya. Dan sekarang udah dapat 4 nih. Nah itu ngurusin egonya sama pinternya gimana? Gue lebih susah ngurusin ego diri gue sendiri. Karena yang gue belajar. Karena gue juga ada CEO atau grup GM LYD. Boyan, gue look up sama dia sih, gue belajar banyak sama dia. I mean, as a kepala, yang gue belajar paling banyak adalah bagaimana untuk let things go. Karena lu nggak bisa, lu semua kerjain di La Brisa, lu semua kerjain di La Plancha, lu semua kerjain di La Favela. It doesn't work that way. Bukan Naruto kita bisa belah dua jadi banyak. Itu yang gue belajar, lu nggak bisa kerjain semua. Dan bukan berarti lu nggak kerjain semua, bukan lu behind it, enggak. Jadi bagaimana untuk gua kerja sama mereka to inspire them, to let them be creative, supaya at the end of the day mereka ngelihat kita juga sebagai sosok, oh ini chefnya anjing tapi masih mau kerja sama gitu loh. Anjing-anjing ini banyak juga ternyata. Jadi gua banyak sih kayak kalau gue selalu muter di otak gue itu namanya kita kerjaan makin banyak kan kita dituntut buat semuanya kita kontrol. Tapi at the same time kita gak megang semuanya. Kalau kita megang satu yang lain kita gak kepegang pasti. Nah itu lu banyak struggle-nya sama ego lu sendiri buat kayak gue masih biarin nih anak ini kayak coba lu lihat progresnya. Karena gue pengennya ngerjain semua sendiri. Of course. Gitu loh. Dan lu juga pasti kan bikin kayak konsep tertentu kan yang menurut lu menarik juga kan. Which is kalau menurut lu menarik lu pengen ngerjain juga. Dan gue tipe chef yang gua mau diinfoin sedetail semuanya gitu loh. Jadi supaya siapapun yang nanya, gue bisa jawab. Jangan nanti lo gak kasih tahu gua,
Lu pengen info as much as possible kan? Gue gak bisa jawab. Gue ditanyain sama Boyan, gue gak bisa jawab gitu loh. Jadi gue gak ikut semua grup di setiap venue, tapi semua senior chef di masing-masing venue gue ada. Oh, oke. Gitu, penting. Jadi lu kontrol dari si orang-orang aja, dari WA-nya aja. Jadi buat yang anak-anak LYD yang suka gue bacotin. Mohon maaf. Oh enggak maaf. Mohon maaf, tapi that's what I need to do. That's my job. To make sure everything juga in line dengan apa yang bos gue mau. Iya. Gitu. Wah. So far, tapi for me it looks damn good sih. Tapi gue bersyukur punya head chef, kepala-kepala sama sous chefnya yang luar biasa, semua yang bisa diajak kerjasama. Gak ada yang bengkung kalau kata Balinya. Itu yang bebal bahasa Indonesia ya. Keras, gak ada. Dan tim lu rata-rata anak-anak muda? Anak-anak muda. Kayaknya yang paling tua ada satu di La Plancha, kayaknya udah 40-an, juga cook helper ya. He wants to be there, he doesn't want to grow, and ya udah gitu loh. Tapi ya gue tergolong masih muda juga lah. Iya. Cuman lah, lu gak bisa semua yang lebih muda dari lu kan. Kadang-kadang kalau gue ngeliatnya ya, yang lebih tua juga sometimes over lebih konsisten. Kalau dia consistently bagus terus, kalau consistently jelek terus. Biasanya kayak gitu juga sih. Tapi di dapur gue semua lebih muda daripada gue. Oh, oke. Ini young gun semua? Young gun. Nah like I said, gue lebih suka, misalnya gue lagi hire someone nih, posisinya apa, gue lebih suka nyari orang yang attitude nomor satu, ya kan pas di interview. Karena misalnya gue lagi interview seseorang, mereka main HP, gue nggak jadi, ya kan. Attitude lah pacar aja kalau lagi berduaan kagak mau dia main HP, lu interview main HP mah itu red flag banget. Pernah gue di Labrisa. Seriusan? Cewek pernah kerja di mana gitu, dia kayaknya di Nusa Dua, di hotel apa di mana. Gue lagi interview, gue ajak di restoran, gue lagi ngomongin main dia, handphone. tiba-tiba gue di main aja. Gue kalau selesai interview baru gue bilang, oke, next time kalau lo mau interview sama siapapun, lo HP-nya lo boleh taruh di meja, it's okay. Antara lo balik, lo gak usah sentuh. Lo harus menghormati, lo kan don't waste my time. Don't waste my time. Gitu loh. Gue pikir itu udah basic sih, cuman apparently ada aja ya. Dan lu juga kan pasti dari zaman yang hitungannya old school lah. Ya old kan? School but new school. Iya, kita masih transisi lah, milenial. Iya kan? Kita transisi, kita ngelihat old school and the same time kita tahu karena menurut gua yang pergerakan yang sekarang ini cepet banget. Nggak yang build over 20 years. Suddenly in 5-6 years including COVID, itu toto anak-anak suddenly berubah. Lu berasa gitu gak sih? Kayak yang dari dulu kayaknya ini nggak normal deh. Itu suddenly anak-anak ada zamannya semua yang lu hire semua sekolahnya online. Itu juga gue lumayan tuh kayak, same time gue kasihan juga sih. Lu sekolah masak, lu SMK mas tata boga, tapi the whole 3 years lu tuh online. Gue juga kadang-kadang feel bad. Cuma kan, nah itu adjustmentnya gimana nih lu sama yang baru-baru ini? Padahal lu punya baggage, gue diajarinnya old school. Ya pasti bos-bos old school semua. Nah itu gimana tuh lu nggak? Jadi kalau misalnya di Labrisa nih, like I said, gue lebih suka yang muda-muda. Di Labrisa tuh banyak banget yang mereka tata boga kan. Mereka datang dari training. Terus gue liat potensi. Tapi ada juga yang misalnya cuma datang training, habis itu kadang yang datang training juga. Ini yang buat yang denger ya. Berapa kali gue bilang sama muridnya, mendingan gurunya lu panggil ke sini. Gue ajarin gurunya deh. Masa basicnya di ini nggak diajarin, itu nggak diajarin. Disclaimer dulu, nggak semua guru ya. Cuman ada certain guru yang pengen lu ajak ke sini kan. Iya, maksudnya kayak lu orang tuanya udah bayarin sekolah, ya kan. Anaknya mau belajar, kamu udah diajarin buat kayak gini nggak? Nggak, chef. Terus, fuck this guy, gue bilang. Tapi permasalahannya gue ngelihatnya sometimes salah gurunya ada, cuman anak-anaknya juga ada yang sekolah for the sake sekolah doang. Sama kurikulumnya juga. Iya, karena ya kayak kita zaman sekolah kalau lu nggak belajar sendiri lu ngerti apa juga kan? Paling cuma ngerti basic doang. Basic itu beneran yang basic sih beneran. Ya basic kan gede, cuman kalau lu cuma ngerti motong sama goyang panci kan doesn't mean lu bisa do lot of things juga. Iya, sometimes anaknya juga. Sometimes gurunya juga. Gitu. Banyak yang di Labrisa
yang dari training jadi DW, jadi cook helper, sekarang jadi cook. Gitu loh. Jadi gue bener-bener bisa ngelihat siapa nih yang bisa di-push, siapa yang bisa dinangisin, siapa yang bisa ditempeleng dikit, siapa yang bisa ini yang bakal buat maju gitu loh. Ini disclaimer ya, tempelengnya tuh kadang-kadang cuma kayak di toel doang. Iya. Enggak udah. Tempeleng itu juga bisa dengan kata-kata. Ya, jadi karena gue juga kadang-kadang ngerti sih, kayak sekarang kan mulai kayak kata-kata, mungkin ntar kita bahas juga. Mulai ada kata-kata, ya sekarang zaman udah beda, anak-anak gak bisa dikerasin. Permasalahannya life is tough, man. Life must go on juga lah. Lu kayak kita dituntut bikin produk bagus. Kita juga ya kayak grup AWD gak ngecas murah kan. Nah kan lu gak bisa pakai alasan, wah anakku lagi kurang enak badan nih. Ngertiin dikit ya, kurang asin dikit. Kayak gitu-gitu kan. Nggak ada liniensinya juga kan dari sisi customer-nya juga. Terus kita expect gimana caranya dalamnya berubah kalau customer-nya di mana juga nggak berubah. Makin ribet malah kan sekarang. Ya itu jadi lu sekarang lebih prefer lihat attitude nomor 1, udah gitu lu ajarin sendiri sebisa lu apa tadi lu bilangnya? Gua mold. Karena setiap interview yang terakhir gue buat di Labrisa, semua staff, gue udah bilang dari awal, kalau lu mau serius, ayo kita belajar. Tapi kalau lu you wanna mess around atau apa, ini bukan tempatnya. Gue nggak peduli lu mau kerja di mana juga, sama chef siapa juga. McDonald banyak. Waktu itu ada yang apply dari ACK. Adalah yang bilang, kan dia kerja di ACK ngapain coba dulu nggak apa-apa. Kalau emang dia punya attitude, kalau emang dia punya kemauan dari mana juga pasti gue terima. Karena lebih baik gue ngebentuk orang, ngedidik orang. Sama aja kayak kita punya anak, ngedidik anak sama aja. Gak bisa expect anaknya keluar jenius juga kan. Kan kita jadi tergantung siapa diri kita, siapa orang tua kita. Justru cerminannya dari anak-anak ini jadi atau enggak dari kitanya juga kan. Yang ngedidiknya bisa gimana. Jadi lu beneran gak mandang, yang penting attitude nomor 1. Nah lu ini dari sisi old schoolnya siapa nih mentor lu? Nyelip. Kalau gue hidup di kayak zaman sekolah tuh kayak lu cari mentor lu gitu gue. Dan menurut gue it works. Menurut gue dari sisi anak-anak muda, ini mungkin gue pesan-pesan sedikit buat yang muda. Stamina tuh banyak mereka. Creativity sih gila. Lu pengalaman gak punya. Jadi that's all you need tuh cari orang buat transfer knowledge tuh sama prosesnya. Kadang-kadang orang pengen skip proses dong. Pengen bisa kayak dia. Cuman kayak ya namanya kan kita hidup di jalur instan ya. Cuman sometimes lu butuh orang buat kayak ngasih tau lu nih, ini proses tuh. Lu gak bisa ngelihat, lu expect 3 hari terus berubah. Nah itu tuh siapa tuh mentor-mentor yang sinting-sinting itu yang nge-nempa lu sampai sekarang? Tadi kan udah kesebut 1, Darlius. Gue pernah sempat kerja sama Darlius sekali. Banyak sih sebenarnya. I mean, yang comes in mind lah, yang paling kayak jadi patokan sekarang. Patokan sih Darlius sih. Darlius. Ya, jadi tapi ya nyokap gue juga jadi salah satu faktor yang karena kan gue bokap gue meninggal pas gue umur 12 tahun. Jadi gue tinggal sama nyokap sama adik gue aja. Jadi nyokap lu itu jadi bisa lu juga, sekarang staff ini juga berarti kan nyokap lu ngerjain kerjaan bapak lu juga kan? Gitu. Jadi nyokap gue yang I look up sebagai yang disiplin. Karena keluar dari rumah ya kalau lu nggak punya pedoman kekuatan untuk jadi disiplin juga, ya kan. Jadi dari sekolah gue juga lihat beberapa guru di sana, Mili, ada juga Chef Pasha di sana yang ngajarin, Darlius, terus di Potato gue sempet pernah kerja bentar sama Chef Dwayne. Dia waktu itu ke corporate-nya PTT Family sama Tim Smith di Pohe pas jadi chef gue. Jadi dan selain itu ya gue dulu suka banget nonton makanan-makanan gitu di YouTube. Jadi banyak juga, itu influence-nya apa ya? Influence-nya gitu loh. Itu yang ngebangun lu sampai sekarang. Ya menurut gue hidup kita keras kan, ya panas segala macem. Itu kan kita buat ngincar efisiensi juga kan. Ya kalau gue kadang-kadang pengen ngomong, bro lu pikir gue kagak mau pakai gaya-gaya zaman sekarang narik dulu kayak, gue tahu lu capek, tapi bisa nggak lu nggak kayak gini? Kagak ada waktunya bro. Kadang-kadang kita tidur aja kan. Ngomong kayak gitu juga nggak bisa lah. Iya kayak, nih apalagi sekarang ngebahas, lu kan. Dan gue kerja juga nggak pulang on time ya. Gua of course. Anti. Jadi jangan bilang oh ini man, I have fucking kids. Kid. Ini yang mau gue bahas.
Kids, sekarang ada 2 ya. Sekarang kids ada 2. Congrats ya, yang baru. Yang sebelumnya, ya gue ngerti family and stuff, tapi ya lu untuk ngasih yang terbaik buat keluarga lu juga harus ngasih yang terbaik buat company lu supaya company lu juga bisa kasih yang terbaik buat lu. Lu nggak bisa egois dong. Tuh. Lu pengen ngutamain family tapi lu makan tiap hari tiap bulan emang duitnya dari mana, dari company juga. Timbal balik lah istilahnya. Jadi itu yang gue ajarin. Nah lu mindsetnya gimana nih? Sekarang kan lu udah 2 anak, ngebalance it out sama kalau gue yang kadang-kadang sering kecolongan juga sama bini. Bini juga kan itu kalau gue ya itu anchor hidup gue itu di bini. Nah itu lu gimana cara ngebalance-nya sama lu sekarang ngurusin 90 orang ini plus 3 kan di rumah. Nah itu ya, ini kan menteri paling berat kan istri nih. Nah ini gimana lu nyari balance-nya? Siapa tau gue bisa nyolong-nyolong resep dikit lah dari lu. Gua sih bersyukur banget punya istri yang very like supportive banget. Gitu loh. Jadi adalah some point di awal-awal karir gua di LYD di mana kayak kok kamu pulang kerja masih pegang HP, kerja, lagi libur HP, kerja apa segala macem. Tapi ya kita juga marriage ya harus mengerti satu sama lain juga bahwa we are where we are now juga because of kerjaan kita gitu loh. Jadi gue bersyukur banget punya istri yang sangat suportif, yang mau mendengarkan semua kalau kesah lu juga. Ketika di sana bawa ke rumah segala macam. Udah pulang masih bawa kerjaan, bawa keluh kesah juga. Tapi ya gue sih kalau kata orang-orang istri is your biggest support gitu loh. Dan your children is the human beings that lo kerja untuk mereka gitu. Yeah. Gue selalu percaya hubungan kita suami istri itu yang jadi patokan nih anak kita ntar jadi gimana. Karena ya gue ngerasa karena situ sih. Istri kayak disediain dari sana juga kan, dari atas disediain. Kadang-kadang kalau gue involve dia, gue nggak terlalu banyak worry sih. Kayak ya mungkin berkeluh kesah juga ke istri ya salah satu. Dan anak kan berkat kan. Iya berkat banget. Tambah mereka ya kita juga nggak bisa di sini. Nah lu ada kayak SOP khusus nggak kayak buat kayak gimana caranya lu bisa all out di kerjaan tapi in the same time lu bisa all out sama anak-anak juga sama family? Gue kalau misalnya udah ke rumah ya sayangnya gini kan gue pernah kerja pagi ya kan. Gue pas pulang malam anak gue udah tidur. Jadi gue biasanya ketemu pagi aja. Jadi kalau gue hari libur sebisa mungkin semaksimal mungkin kita keluar ke rumah, jalan-jalan kemana, gue sama anak-anak gitu loh. Pokoknya lu dedikasiin 1 hari off, lu libur berapa hari nih? Kalau 2 hari. Jadi at least work 9, 10, 11 hours a day depending on how busy it is, bagaimana mereka juga perlu kerjaan gue di mana segala macam. Tapi gue nggak pernah yang anjing udah jam sini gue mesti balik nih. Nah, udah waktunya gini enggak. Jadi kalau emang gue harus kerja bini lu juga pasti udah give up kan nyariin lu juga kan. Pokoknya pulang enggak aja. Asal kerjaan ya. Iya asal juga bini ya kan. Tapi ya gue bersyukur banget. Asalkan gue ngomong gue kerjanya banyak, gue bakal pulang malam jadi dia all good. Ya, gitu. Base-nya dari percaya juga kan. SOP-nya adalah untuk always komunikasi yang baik. Jujur. Kita sebagai lelaki juga. Ditanya lagi di mana, jawab aja di mana. Ya permasalahannya kan trust juga kan susah ya kalau udah hilang kan. Minimal kalau lu udah gue sekarang kepatokan kayak kalau mau aneh-aneh tuh kayak ini ntar balikin lagi yang susah, bukan bandalnya mah gampang, balikinnya lagi yang susah. Kalau mau aneh-aneh mendingan bareng sama istri aja. Iya. Makanya bisa mungkin dibawa itu. Nah itu struggle-nya. Kalau gue dari dulu pasti gue sebisa mungkin tuh gue bawa istri. Sekarang udah ada bontot 2 kan gak segampang itu kan bawa istri kan. Nah so itu lo ada struggle juga gak tuh? Struggle. Kayak sekarang kan misalnya istri gue di rumah sendirian kan. Kita gak ada pembantu, gak ada nanny, gak ada orang tua atau apa. Jadi ya dia jadi super mom aja untuk ngurusin anak 2 sekarang. Apalagi yang satu, anak gue yang pertama tuh udah kayak Tasmanian Devil gitu. Gue ngeliat sih anak lu pintar banget sih. Pintar tapi kan lu kayak ada plusnya ada minusnya. Anak lu mungkin sama kali kayak lu taruh anak di sekolah baik dengerin apa pas nyampe rumah mereka 180 derajat. Ya agree sih. Anak gue di sekolah bisa makan rapi. Iya. Nyampe rumah cuma mau iya. Aduh. Nah itu sejauh ini berarti lu mikir itu. Nah ini biar gak kepanjangan juga. Gue tahu lu mesti jemput anak juga. Nah ini
Ada beberapa lah menurut gue so far yang kita bahas. Wah itu yang gue paling penasaran. Nah ini gue pengen penasaran juga nih ke depannya gimana nih soal dari grup juga, dari family juga. Harapan lo apa ngelihat Bali sekarang? Ada kepikiran apa nggak buat ke depannya? Sebenarnya gue suka banget sama Prabowo nih. Wes. Ya enggak? Kenapa? Dia militer. Lanjut. Biar sekali-sekali kita nggak ngebahas FNB doang gitu. Karena maksudnya gue yakin banget Indonesia dalam 2 tahun ke depan perubahannya bakal banyak. Ya kan? Ini perubahan di depan jalanannya aja sekarang udah diaspal ya. Setelah berapa lama? Betul. Ya kan? Ya biarpun gue struggle ya 3 bulan ya itu jalan dihancurin. Ya cuman emang ini pasti ke depan tough times juga sih. Ya. Kelihatan kan bau-baunya ekonomi kayak gimana. Cuman lu banyak taruh harapan di presiden baru kita itu. Gue yakin banget dengan ketegasan dia untuk it's not easy buat dia jadi presiden juga kan. Nggak ada berapa lama kan. Menurut gue sih mestinya dia nggak bakal waste. Dan dia sorry to say tapi ya seumur hidup gue selalu bilang bahwa Indonesia nggak akan maju. Tapi semenjak gue liat Prabowo segitu tegasnya sama akhirnya, menteri-menterinya, kalau mereka nggak bisa kerja udah dicopot aja. Itu yang gue suka. Itu yang lu cari. Old school ya. Karena itu yang gue terapin di kitchen. Kalau lu gak suka you don't like my fucking style, get the fuck out of my kitchen. Gitu loh. Karena banyak banget orang mau nyari pekerjaan. Paling susah tuh ngajak kerja sama orang yang udah gak niat kerja. Yang hatinya gak di sana kan. Mendingan lu ganti. Kadang-kadang gak usah pintar-pintar amat. Tapi kalau dia giving their all buat kerjaannya, sometimes resultnya pasti better daripada yang kita expect juga kan. Karena gue orang di kitchen, kalau emang lagi rame rusuh apa ya, misalnya gue tegas, gue ngomong kasar ya, you know it is what it is, it's service time gitu loh. Tapi ya gue juga nggak ngomong langsung ke diri lo untuk nyakitin diri lo sendiri, enggak. Strictly bisnis aja kan, profesional aja. Bener gitu loh. Nah ini kan dari sisi, gue ada intel juga, kan dari grup juga kan ada tuntutan sustainability, berarti sustainability makanannya ya? Sustainability basically, karena gue pernah di Pohe, ya kan, dan gue di sana belajar banyak banget about being sustainable. Dari cara memilih sampah dan semuanya. Jadi gue gue start di Labrisa dari separate organic sama non organic. Dalam arti tisu apa semua sama makanan. Seiringnya waktu kayak 1 tahun hampir 2 tahun, akhirnya Labrisa kan punya LYD punya farm di Bedugul organic. Iya. Setelah sekian lama akhirnya kita mencapai di mana semua itu grup punya. Berarti itu lu bisa assure no gimmick. Pokoknya itu beneran organik kan. Ya 100%. Di Bali cuma ada LYD organik. Makanya kenapa kadang-kadang cropnya gagal karena dari semua Bedugul si hamanya kan mau ngincer yang nggak ada pestisida kan, gitu loh. Pasti jadi, lu sasaran empuk kan? Gitu. Gue coba bro pernah coba nanam. Susah tau. Mau awal-awal organik kayak fuck that shit man. Susah banget. Ya, lu basically kalau semua organik it's a fair game kan? Iya. Kalau lu doang yang organik, ya itu kan kayak mungkin hamanya ngeliat kayak wah itu. Dan gue belajar juga organik tuh, organik susah loh. Jadi lu misalnya nanam tomat di panen sekarang, yang berikutnya lu nggak bisa nanam tomat lagi. Iya. Lu harus ganti. Karena lu circle hamanya lu mesti circle kan, yang hama buah kalau udah mulai keluar lu mesti ganti sayur. Iya, kayak gitu. Wah, it's crazy man. Gue sampai satu titik kayak, itu kerjanya petani sih. Susah. Tapi ini grup LYD sampai go extra mile buat ke sana. Jadi semenjak mungkin 6 bulan lalu, semua sampah yang dari tamu itu kan kita pisah. Yang organik sama yang ya tisu apa segala macam. Itu buat ke sana. Semua sampahnya dikirim ke Bedugul, diolah jadi pupuk. Oke. Jadi pupuk komposnya di sana. Dan bayangin semua sampah kayak chicken wings atau lamb atau buah atau sayur itu semua jadi pupuk, jadi organik pupuk tanpa dicampur apapun, dia hancur sendiri jadi pupuk untuk semua tanaman yang di Bedugul. Dan itu juga yang balik ke lu. Nah itu menunya ribet gak tuh? Ya kan berarti kalau lagi ada tomat lu mesti bikin menu tomat, bener gak? Jadi basically kita LYD farm, LYD organic mainly focus on heirloom tomatoes. Oke. Ya kan, jadi kita ada black tomato, ada marjada tomato, banyak tomatonya. Ada juga yang lain-lain, lu sebutnya lemongrass, thyme, rosemary, kita semua organic. Gitu loh, jadi ya lu butuh buat rotationnya juga kan, gak bisa tomat terus. Jujur organic agak susah untuk konsisten.
Karena seperti yang gue bilang tadi, lu punya tomat 50 kilo minggu ini, belum tentu lu punya 50 tomat minggu depan gitu loh. Jadi that's the struggle. Gue pernah nyobain yang gak organik, kayak susah buat begitu, apalagi yang organik. Jadi ya kita mainly focusing on maybe some herbs atau tomato itu. Tapi lu pernah dengar gak yang sustainability sampai ke humannya juga itu, lu berarti lu gak ke arah sana? Enggak. Makanan aja ya. Kita berusaha our own way kan, yang menurut kita baik kan. Which is old school, kayak in the right balance. Maksud gue kan ada sometimes orang pakai kata-kata, oh ya gue old school, tapi sebenarnya buat memuaskan emosi lu sendiri. Itu gue juga nggak setuju. Cuma sometimes disiplin, kalau gue ngelihatnya kayak konsistensi tuh resultnya disiplin. Kalau lu nggak bisa disiplin, itu konsistensi cuma jadi gimmick, nggak mungkin dong. Benar. Karena kan being sustainable ya. Kita juga berusaha gimana caranya untuk zero waste. Zero waste kita ya semua sampah atau misalnya batang makanan apa segala macam, it goes into the bin, yes, tapi kita kirim ke Bedugul. Jadi that's part of being our sustainable. Jadi sustainable lu lebih ke arah dari environment, dari makanannya. Oh itu effortnya. Ya tapi jadi Pohe juga salah satu venue yang sampai sekarang gue look up tuh untuk sustainable gitu. Dia one of the trendsetter lah. Buat ke arah sana kan orang-orang gak ada yang peduli, dia udah peduli duluan kan. Ya lah, gue di sana 2016. Sekarang mereka bisa kayak gitu sendiri. Mereka punya jujur ya, gue pas di sini kan dulu gue di Bali 2012, 2013. Itu yang kita sebut nih yang tadi yang big grupnya, bukan grup lah, lebih ke restoran itu. Itu kan pasatnya udah ada kan. Cuman at that time kalau boleh sangat disayangkan banyak yang gak nganggep lah. Karena mungkin kan zaman itu masih biskup doang kan. Ya gue masih inget lah. Kayak, jualan apa sih lu? Burger, french fries kayak gitu-gitu. Look, sekarang Potato Head, wah gue salut sih. Gue jujur gue pernah ke Potato Head. Gue salah satu sama adenya Pak Ronald. Angel. Gue ngeliat pas dia bikin, ada yang daerah bikin bangku. Otak gue langsung otak bangsat gue kayak, lu gak ada kerjaan masih ngurusin bangku dari plastik, gue bilang. Lu rame kayak gini, cuman ya itu effort yang menurut gue necessary banget sih. Ya, sekarang malah udah kayak, kalau lu gak kayak gitu ketinggalan. Berarti lu fokus ke sana. We try to be sustainable, kayak di Labrisa juga sama La Plancha pakai kayu-kayu yang bekas apa segala macam. Jadi emang setiap venue punya konsepnya masing-masing. Gue lumayan percaya sekarang kalau grup segede kalian itu yang dijual tuh udah bukan konsep produk, tapi kalau gue menurut gue ya itu jaminan mutu sih. Kalau gue ngerasanya LYD buat gue sekarang jujur gue juga kalau pengen di pantai mau makan, ya udah itu pilihannya Labrisa. Kalau lu mau budgetnya turun dikit La Plancha, gitu. Menurut gue itu yang kayak udah jaminan mutu, nggak ada bedanya kayak ke kalau lu nyari minum di Indomaret. Mohon maaf nih sebut brand. Ya itu udah nggak mungkin salah kan kalau ke sana. Jadi ya kita juga sebagai grup bagaimana caranya untuk bisa kasih yang terbaik buat customer. Gitu loh. Sounds great sih so far. Ya. Kita juga nggak mau terlalu mahal. Labrisa is probably one of the most beach club ya. Maksudnya bisa tergolong murah. Oh ya. Dibandingin lo sebutin semua beach club dari Pulau Bali. Dan salah satu yang worth it buat minimum charge-nya buat gue full makan. Ya. Gua nggak usah alkohol. Dan masih ada aja yang komplain tamunya. Oh ya? Lu ke Bali, lu mau jalan-jalan, ya kan? Lu masih komplain lu dari negara luar. Lu kalau nggak mau, lu di pinggir jalan, di pinggir pantai sana aja gitu loh. Masih lu tulis review. Lu pikir itu kagak rontok semua ya? Kalau mau lebih murah lagi itu, gue aja baru tahu di Bali itu kalau stainless steel tuh bisa hancur. Iya. Karena di depan pantai hancur. Walaupun lu pakai 304. Walaupun lu udah pakai yang good grade. Ya itu kayak masih ada yang komplain. Masih. Turis, lokal, luar negeri. Kalau lokal kan mungkin ya based on ignorance. Cuman yang turis pun masih. Bintang 55 60, French fries 60. Edamame gue masih jual kayak ini lah bisa 50 apa 55. Komplain? Kan? Iya, makanan paling mahal di sana 285. Pengen, tapi expect abis mandi pengen toto ada anduk di sebelahnya. Yoi, bener. Aduh. Ekspektasi terlalu tinggi. Tapi so far gue ngelihat LYD salah satu grup patokan lah yang buat ngelihat. Gue ada beberapa kali ada teman nanya kayak, gue ada ngelihat LYD, gue mau di hire sama LYD, menurut lu gimana? Gue bilang nothing comes in mind yang buat gue komplain itu grup bermasalah atau apa. Gue bilang
so far dari mata gue, whatever you guys doing looks damn good man. Thank you buat udah nyempetin di kesibukannya ini. Plus harus jadi papa juga. Harus jadi bapak direktur. Tahun depan akan ada venue baru lagi. Apa tuh namanya? Di Labuan Bajo. Oh ya? Jadi wait and see next year. Oke. Ini Lalaguna aja belum buka. Ntar kita balik lagi. Lalaguna next year. Hopefully quarter 1 opening soft kecil-kecil dulu. Ntar lah kita ngobrol lagi lah. Kalau yang di Labuan Bajo. Ini penasaran sih gue. Ini baru gue dengar. Ya. Gue tukang gosip. Gue baru denger nih gosipnya dari lo. Yang lain juga dapat eksklusif juga. Dari projectnya, gue gak tahu sih bisa nyebutin apa enggak. Tapi ya kalau lu Google ya pokoknya penasaran. Pokoknya ya, teaser aja lah teaser. Lu Google Mawatu. Di sana ada Mawatu Project. Banyak lah. Oke. Berarti abis dari sini lu gak cuman. Restoran beach club yang ada berarti jalur lu gak cuman Seminyak. Labuan Bajo. Labuan Bajo. Waduh excited. Ini gue thank you banget. Chef Jeremy bisa main ke sini. So Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi dekat rumah juga. Bener. Tuh, thank you udah nyempetin. Mungkin Instagramnya kalau yang lebih penasaran kan sama chef ini, boleh chef ke sini. Instagramnya mana? @jeremy.blazinski. Oke. Jadi kalau mau check out what's happening with me, juga LYD atau Labrisa, tinggal Google aja dari situ keluar semua. Dari Instagramnya beliau ada kok link tree-nya ke LYD. Link tree-nya, benar. Dari situ aja. Oke. Thank you chef udah sempetin. Thank you so much. Wah, gue really appreciate kita bisa ngobrol sini. Next time lagi ya. Merasa terhormat bisa diundang. Gue harus ngajak anak-anak lu tuh yang pinter-pinter banyak yang pengen gue sorot. Ya, ini gue ajak sepuhnya dulu, ntar kita habis beres kita muter lagi ke Anda ya, ke beliau ini. Thank you. Thank you so much. Oke, ini kita thank you banget guys yang udah dengerin episode ini. Wah menarik banget dari awal sampai kalau udah dengerin sampai akhir. Thank you. Kalau kalian masih penasaran sama acara kita ini, please follow us on Instagram atau TikTok juga di On The Pass S1 karena itu podcast after service. Dan juga jangan sampai lupa untuk subscribe di Ray Johnson Radio buat ikutin terus episode-episode kita selanjutnya. Oke, thank you guys. Bye.